Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zila Khairu Ainia dari kelas Tadris Matematika 3D, NIM 1262042010047. Materi yang akan kita bahas pertama kali adalah konsep kalkulus. Yang pertama adalah bab mengenai fungsi. Fungsi merupakan nama awal yang memang tidak persis sama dengan konsep modern yang kini ada. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun, untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu, fungsi yang demikian kini dikenal dengan fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi ekspresi semisal X2 ditambah 2X ditambah 1 juga disebut sebagai fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Yang kedua adalah limit turunan dan integral. Metode ini disebut sebagai metode exhaustion atau metode melelahkan karena orang-orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian. Ini terkait dengan ide dasar dari kalkulus integral. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudox sekitar pada tahun 700 sebelum Masehi. Archimedes juga menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dan dengan cara luas poligon. Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 juga menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Ini tentu saja bagian dari studi diferensial atau studi sebagai turunan. Descartes juga pada tahun 1596 sampai 1650 mengembangkan suatu cara menemukan normal atau garis tegak lurus kurva di suatu titik dalam leg geometri pada tahun 1637 dan de Beaune pada tahun 1601 sampai 1652 mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Hude pada tahun 1628 sampai 1704 membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Sedangkan Baron pada tahun 1630 sampai 1677 maupun Torricelli pada tahun 1608 sampai 1647 menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan yang sekarang masih sering disebut sebagai digunakan untuk menunjukkan kecepatan sesaat sebagai masalah turunan. Newton pada tahun 1642 sampai 1727 menulis tentang teori fluxion pada tahun 1666. Notasi dari Newton ini berupa bersesuaian dengan garis singgung kurva f dalam kurung x, y sama dengan 0. Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah, yaitu bila diketahui x dan y, maka berapa harga y atau berapa nilai y. Newton lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara antidiferensi. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula, banyak lama-lama kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain seperti notasi dx, notasi dy, dx per dy, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi integral. Persis seperti yang kita ketahui sekarang. Karyanya ini tentang integral diterbitkan pada tahun 1684 dan 1686 dengan nama Calculus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya Cauchy. Yang ketiga adalah trigonometri. Mengenai konsep trigonometri, penggunaan fungsi trigonometri ini bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi. Sehingga
Trigonometri ini mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Untuk lingkaran satuan atau berjari-jari satu, maka panjang tali busur tersebut dengan sudut X diukur dengan 2. Tabel tali busur yang pertama kali dikenal adalah Hipparchus. Sekitar pada tahun 1400 sebelum Masehi, tetapi bukunya sendiri telah hilang. Dari sini, Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Menelaus antara lain membuktikan sebuah teorema dan segitiga bidang yang kini kita sebut dengan teorema Menelaus. Studi trigonometri sendiri ini sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi pada tahun 1201 sampai 1274 dalam Thesis on the Quadrilateral. Bahkan dalam buku ini, ia untuk pertama kali memperlihatkan ke-6 fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Menurut O'Connor dan Robertson, Al-Tusi yang pertama kali memperkenalkan aturan sinus di bidang datar. Sedangkan konsep tan dan cos sendiri lahir dengan jalur yang berbeda dengan sin dan cos. Konsep tan dan cos pada dasarnya mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut, tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari. Di Arab sendiri, studi ini dikenal dengan nama studi gnomon. Suatu bagian alat penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari dan mulai muncul oleh matematikawan Arab sekitar pada tahun 860. Konsep sek dan kosek pun lahir dari studi tentang gnomo ini. Pada tahun 1533, Regenomatus atau Johann Muller menerbitkan buku De Trigonis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap yang pertama membahas trigonometri bidang. Selanjutnya mengenai konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban lain di India. Salah satunya adalah buku Bhagati Sutra. Mahavira secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Angka Pasha. Buku kuno atau Qing memuat soal mengenai beberapa jenis heksagram. Di Cina juga dikenal dengan masalah mengenai teori gap. Bujur sangka ajaib, Abraham bin Eza telah menemukan buku sifat simetris koefisien binomal pada tahun sekitar 1321. Levi Ben Gerson atau Gersonides menulis sifat yang terkaitan dengan rumus P dalam kurung n, n atau P dalam kurung n, r dan rumus C dalam kurung n, r. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Arab Conjectandin sekitar pada tahun 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika pada abad ke-18. Euler juga mengembangkan masalah-masalah yang terkait dengan kombinatorika. Antara lain, mengembangkan untuk pertama kalinya teori graph saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru topologi. Demikian pemaparan materi saya mengenai konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.